Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyhi wa rusulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha daramang bapak-bapak? Alhamdulillah. Teteh-teteh sarehat, ibu-ibu? Alhamdulillah. Pribumi sarehatnya. Alhamdulillah, tadi perjalanan dari Cileunyi itu sampai PLN terang benerang, tetapi ketika mau memasuki Muhammad Toha hujan sangat besar. Alhamdulillah diberikan keselamatan oleh Allah, bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang satu topik, hati-hati dengan usia 40 tahun. Perjalanan dan pedoman hidup menghadapi usia ke-40 tahun dan setelahnya. Lalu Ustadz, bagaimana dengan kami yang usianya baru belasan tahun, baru 17 tahun, 18 tahun? Ini sebagai bekal saja. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia usia yang panjang sehingga nanti bisa mempersiapkan apa yang harus dilakukan saat tiba masa usia yang paripurna. Dan begitupun Bapak Ibu yang sudah memasuki usia 40 tahun dan yang sudah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bekal kita untuk mempersiapkan diri agar selamat hidup di dunia dan kelak nanti di akhirat. Insyaallah ini materi sangat menarik dan harapan saya bisa menambah kekuatan, ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu, yakni tahapan kehidupan manusia sampai kembali lagi kepada Allah. Terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat kelima. Nanti bisa dibuka ya Bapak Ibu Teteh ya. Nanti surat Al-Hajj ayat kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia. Allah menyeru bukan hanya kepada yang mengaku beriman, yang mengaku muslim, tetapi menyeru kepada manusia. Ya ayyuhan nas. Terlepas apakah orang tersebut mentauhidkan Allah atau menyekutukan Allah. Allah menyeru pokoknya kepada manusia. Jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Bulan yang lalu kita pernah bahas ya, dari tanah. Karena banyak manusia yang ragu bahwa kelak dia akan dibangkitkan. Banyak yang mengatakan, apakah mungkin
manusia yang mati dikubur, dimakan cacing, tulang belulangnya bisa bangkit kembali? Ada yang meragukan seperti itu, bahkan banyak. Maka ayat ini membantah kepada siapa? Kepada orang yang meragukan hari kebangkitan. Di sini diingatkan kembali, maka sesungguhnya kami telah menciptakan, menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Saya, Bapak Ibu, Teteh di sini termasuk yang sempurna kejadiannya. Maka bisa lahir ke dunia ini, sampai detik menit ini bisa duduk di majelis ini. Tapi ada juga yang tidak sempurna. Ada yang keguguran, ada yang hamil anggur. Ada kan yang begitu ya? Nah, itu semua atas kehendak Allah. Lalu berikutnya masih sambungan surat Al-Hajj ayat ke-5, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Bapak punya istri, ketika istrinya hamil, ada yang 9 bulan kurang, ada yang 9 bulan lebih, begitu kan? Itu semua telah ditentukan sampai waktunya atas kehendak Allah. Ibu-ibu yang melahirkan juga merasakan ketika belum waktunya lahir itu sulit, tenaga itu nggak ada. Tetapi ketika tiba waktunya untuk lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan daya dan kekuatan kepada seorang ibu untuk bisa melahirkan putra atau putri yang sudah 9 bulan ada di rahimnya. Dan bapak pun menyaksikan, nggak bisa, karena bapak kangen ingin segera punya anak, terus memaksa istrinya supaya gerak-gerak hamil, nggak bisa. Semua atas kehendak Allah. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Cuman kita lupa ya dulu ya. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Nanti yang akan dibahas ini Pak, yang usia dewasanya itu yang ini. Nah, ada asuddakum. Jadi asuddakum itu masa kedewasaan yang paripurna. Itu usia berapa? 40 tahun. Nanti akan dijelaskan di dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat ke-15. Insyaallah di slide berikutnya. Berikutnya masih surat Al-Hajj ayat 5. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Masya Allah. Jadi ada yang ketika sudah mencapai as-suddakum diwafatkan. Ada juga yang diberikan usia yang panjang, sampai akhirnya menemukan fase pikun dan lupa apa yang sebelumnya pernah ia ketahui. Ya Allah ya Karim. Maka banyak cerita, bahkan saya pun mengalami, punya nenek, mak atau sholat atas, padahal belum. Matnya can sholat padahal sudah. Almarhum, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Berikutnya,
dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan atau tumbuhan yang indah. Betul tidak? Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah keraguan yang dilontarkan oleh manusia yang ragu tentang adanya hari kebangkitan. Diingatkan tentang penciptaan manusia dari tanah, dari setetes mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, lalu lahir, ada yang sempurna, ada yang enggak sempurna, lalu dewasa. Setelah itu Allah pun menegaskan, lihat bumi yang tadinya mati, tandus, ketika diturunkan hujan, maka tumbuh pepohonan berada di atas permukaan bumi ini. Intinya apa? Mudah bagi Allah itu. Jangankan membangkitkan sesuatu hal yang pernah ada, sesuatu hal yang belum ada, Allah mampu untuk membangkitkannya kembali. Seperti itu, Bapak Ibu, Teteh semuanya. Berikutnya, ditiupkan ruh saat usia 4 bulan di dalam rahim ibunya. Dan ingatlah, ini surat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Itu persaksian ketika di alam ruh, alastu birabbikum. Kenapa diingatkan lagi? Maka menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Maka diingatkan kembali kita itu dengan tauhid, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap beriman kepada Allah dan harus mengikuti Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, Akang Teteh yang saya hormati, nih mudah-mudahan sampai usia teteh-teteh, karena sama saya juga dengan istri sudah masuk usia 36 tahun usia hijriah, dan usia masehinya 35 tahun. Ya, jadi hitungannya hijriah. Ya. Termasuk usia 63 tahun itu hitungannya hijriah. Ya. Maka perlu diketahui umur 40 tahun adalah fase paling krusial dalam peralihan hidup umat manusia. Bapak-bapak yang sudah lewat juga rasakan ya bahwa usia 40 tahun itu adalah usia yang sangat krusial. Ketika seseorang mencapai umur 40 tahun, disinilah titik tolak perubahan yang sangat radikal dalam diri seseorang. Usia ini pun disebut sebagai fase yang spesial. Fase yang spesial 40 tahun ini teh ya. Jadi kalau seandainya di usia 20 tahun, 25 masih belum menemukan jati diri, ya masih ada kesempatan waktu untuk terus mencari. Tapi ketika di usia 40 tahun, maka disinilah fase yang spesial. Nah, rata-rata para nabi dan rasul diangkat menjadi utusan Allah di umur 40 tahun. Nabi Musa diangkat menjadi rasul usia 40 tahun. Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul usia 40 tahun, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya diangkat saat usia 30 tahunan lebih. Ya, seperti itu. Menurut ilmu psikologi, umur 40 adalah umur kedewasaan dan kematangan seseorang dalam berpikir, berbicara, bertindak, dan bersikap. Apalagi yang sudah usianya lebih daripada 40 tahun. Sehingga berbicara, berpikir, bertindak, bersikap harus lebih baik dibanding saat sebelum dia berusia 40 tahun. Kenapa? Allah telah banyak memberikan nikmat kepadanya. Masa belum ngeh aja? Harusnya di usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bagi orang yang beriman sudah tidak lagi khawatir terhadap rezekinya, karena dia sudah banyak menyaksikan, bahkan merasakan bagaimana Allah menolong kehidupannya saat dia dalam kondisi betul-betul membutuhkan. Betul tidak? Jangan sampai 1000 solusi yang pernah Allah berikan kepada kita atas masalah yang sedang kita hadapi menjadi dilupakan oleh kita karena ada satu keinginan, karena ada satu ketakutan. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bukti mengenai kebesarannya, kemahabaikannya. Jadi di usia 40 tahun ini, Masya Allah, lihat bagaimana Allah memberikan nafas sama kita, mata sama kita. Kenapa kita masih belum peka? Kalau seandainya kita belum peka, seharusnya apa yang harus kita lakukan? Semakin bertambah usia, apalagi sudah masuk 40 tahun, bahkan lebih, itu harus lebih peka lagi membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sudah banyak nikmat yang telah Allah berikan. Betul tidak? Dari mulai kita di dalam rahim seorang ibu sampai kepada saat ini, maka perbanyaklah rasa syukur. Jangan sampai rasa syukur kita kepada Allah terhijab karena ada keinginan yang membabi buta, karena ada keinginan yang menjadikan kita itu lupa untuk bersyukur, padahal Allah telah banyak memberikan kenikmatan. Seharusnya ketika usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita harus lebih peka lagi. Kok kenapa satu hari sholat 17 rakaat yang fardu ditambah sunnah, padahal sholat itu adanya hubungan antara kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan dalam komunikasi. Kenapa masih ragu dengan pertolongan Allah? Kenapa masih bimbang Allah tidak akan menolong? Padahal sudah banyak sekali Allah menolong kita. The power of kepepet itu bukan the power of kepepet karena kehebatan kita, karena Allah memberikan pertolongan di waktu yang tepat dan di saat yang pas. Pernah bapak-bapak mengalami kebingungan saat mau memasukkan anaknya sekolah? Mencari ke sini, kemari, ke situ, dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah tiba waktunya anak tersebut sekolah, Allah memberikan jalan dan langsung jadi. Betul tidak? Termasuk teteh-teteh tentang jodoh teh. Jangan khawatir, Allah telah menetapkan detik menitnya. Sekarang perindah akhlaknya, perluas ilmunya, perbanyak doanya, tempuh cita-citanya. Insya Allah Allah akan berikan pasangan hidup yang akan menuntun teteh-teteh masuk surga. Jadi jangan tergiur dengan gombalan-gombalan yang hanya ngajak pacaran. Begitu ya, yakin, sok perkuat keimanannya, perkuat ilmunya.
Nah, untuk bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang hadir juga, masuk usia 40 harus lebih peka, harus lebih matang lagi. Allah sudah banyak menampakkan bukti-bukti pertolongannya sama kita. Jangan sampai Allah sudah banyak memberikan pertolongan, terhijab karena ada satu masalah yang kita nggak mau kembali kepada Allah. Kalau kita ingin masalah kita selesai, carinya ke Allah. Tapi kalau kita punya masalah tidak mau selesai, tidak mau tuntas, cari pada diri kita, itu nggak akan tuntas. Artinya apa? Cari ke diri kita bukan solusi, tapi introspeksi, muhasabah diri. Kalau ke Allah solusi. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, Ibnu Katsir menukil satu pendapat bahwa seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai umur 40 tahun. Jadi kalau teteh-teteh di sini malas belajarnya, malas melakukan kebaikan, terus tiba usia 40 tahun, nanti itulah hasilnya. Ya, bahaya juga ya. Maka dari itu, pembinaan pendidikan sebelum usia 40 tahun harus diingatkan terus. Ustadz, bagaimana kalau sudah lewat? Alhamdulillah, Allah masih membuka peluang sebelum kita meninggal. Kita minta rahmat dan karunia Allah agar Allah membimbing kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Jangan putus asa. Allah itu memberi kesempatan kepada kita sampai kapan? Sampai waktu ajal tiba. Ya. Nih, Pak. Contohnya nih. Ya, ini contohnya. Kalau seseorang terbiasa ya ngaji 1 juz setiap hari atau bangun malam untuk tahajud, hal itu akan menjadi kebiasaan. Hal itu akan menjadi kebiasaan. Sebaliknya, jika di umur 40 tahun masih doyan bermaksiat seperti zina, mabuk, begal, ya, terus lagi korupsi, culas, munafik, dan zalim, lalu itu akan menjadi candu baginya sampai mati, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Kembali lagi kepada bagaimana Allah berkehendak memberikan rahmat kepadanya. Karena banyak juga orang yang sudah lebih usianya 40 tahun tetapi dia bertobat di usia 60 tahun. Itu bukan karena hebatnya dia, tetapi Allah sedang menunjukkan kemahakuasaannya, kemahakehendaknya untuk bisa menjadikan orang itu baik yang tadinya jahat. Maka dari itu, tetap kita bermohon kepada Allah agar memiliki hati yang senantiasa diliputi dengan keimanan kepadanya. Begitu. Ya, ini satu lagi. Jadi boleh dikata usia 40 adalah momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Karena itu Khairul Anwar mengatakan sekali berarti sudah itu mati. Ya. Nah, Bapak Ibu, Akang Teteh yang saya hormati, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi umur manusia menjadi 4 fase. Di sini Mas Rubio nggak tahu fase yang mana, ya? Bisa disebut, lihat di sini. Yang pertama aulad, yaitu sejak lahir hingga baligh. Teteh aulad bukan? Yang kedua syabab, sejak baligh sampai usia 40 tahun. Syabab berarti ya? Bapak-bapak ada yang syabab? Udah lewat, berarti namanya kuhul. Kuhul itu 40 tahun hingga 60 tahun. Dan yang keempat suyuh,
umur 60 tahun ke atas. Ini fasenya Pak. 0 sampai 15, 15 sampai 40 itu lama jenjang waktunya. Maka hati-hati di syabab ini, karena akan menjadi penentu saat kita usia 40 tahun. Sekali lagi, ini ikhtiar. Kalaupun ada yang baik di sisa akhir hidupnya, itu karena rahmat Allah. Ya. Yang ketiga, kuhul 40 sampai 60 nih. Nah, baru yang 60 tahun ke atas namanya suyuh. Jadi yang sudah suyuh berarti sudah banyak nikmat yang diterimanya. Jadi malu kalau sudah suyuh tetapi masih marah-marah terhadap ketetapan Allah. Jika nu teu kenal wae Allah, jika wae anu teu wau ka Allah. Padahal Allah itu sudah memberikan bukti-bukti kemahahebatannya. Maka tekadkan, semakin tua semakin membijak. Bapak Ibu yang saya hormati, akan teteh lihat di sini. Ada 3 tanggung jawab yang diemban oleh mereka yang berumur di atas 40. Di atas 40. Yaitu sebagai berikut. Apa saja? Yang pertama, tanggung jawab ke atas, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghormati kedua orang tua dengan ketaatan, kesabaran, finansial dan perhatian. Ini nih yang usia sabab yang kuhul. Jadi yang 40 tahun ke atas sampai 60. Taat kepada Allah, ini tanggung jawab. Kalau anak-anak ini yang usianya masih belasan, kalau mereka melakukan dosa dengan bapak-bapak yang sudah melewati, itu dosanya lebih besar yang bapak-bapak. Kenapa? Karena sudah merasakan asin, manis, pahitnya kehidupan. Tapi kok kenapa nggak mau berpikir? Kalau anak-anak bangor, itu masih dimaklumi, meskipun tetap dia punya dosa. Karena dia lagi proses untuk menjadi baik, taat kepada Allah. Jadi malu kalau sudah menginjak usia 40 tahun, mau, sedang, dan telah, tetapi sholatnya masih asal-asalan, sedekahnya masih asal-asalan, bangun malamnya masih asal-asalan, puasa sunnahnya masih asal-asalan. Juga malu kepada Allah kalau masih ragu tentang esok. Padahal Allah telah banyak memberikan pelajaran. Sok seusia Mas Rubio, ada kabar udah meninggal temennya. Seusia Bapak kabar meninggal. Kalau seusia saya banyak mendapatkan kabar apa Pak? Punya anak. Ya, anaknya mau SMP itu seusia saya. Tapi kalau seusia teteh-teteh kuliah, betul tidak? Tapi kalau seusia yang bapak ngulung mantu, daras, tiba-tiba temennya meninggal. Saya ngajar di salah satu pensiunan, kabarnya itu meninggal, kabarnya itu ada yang sakit. Tapi saya gabung dengan alumni, ya, alumni waktu di Alia, kabarnya itu anaknya mau disunat, ya. Terus lagi kabarnya itu ada yang yang melahirkan dan lain sebagainya. Jadi beda-beda fase. Jadi Allah telah banyak memberikan bukti-bukti kebesarannya. Maka ada tanggung jawab kepada Allah dan kepada Rasulullah. Coba cek sudah berapa banyak hadis yang kita baca. Sudah berapa banyak hadis yang kita amalkan. Menghafal bisa jadi ada kesulitan kita. Tapi kalau membaca masa sih? Maka coba gali ilmu pengetahuannya Pak, tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan terakhir kita
ngecek bagaimana Nabi makan? Kapan kita ngecek bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saat safar? Kapan terakhir kali kita ngecek bagaimana Rasulullah berhubungan baik secara fisik atau non fisik kepada istrinya? Nah, kalau seandainya itu belum, masih ada waktu kita untuk memperbaikinya. Dan kesabaran kepada orang tua, Pak. Orang tua. Jadi usia 40 tahun ke atas itu posisi orang tua sudah memasuki suyuh. Ya, suyuh. Jadi sudah mulai banyak kebutuhan dan pengeluaran. Maka kesabaran, finansial dan perhatian itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Biasanya saat muda dia banyak berinteraksi dengan rekan mitra kerjanya, tetapi ketika sudah pensiun, usia pensiun, dia harus terbatasi. Akhirnya siapa yang butuh diperhatikan? Dia sendiri nantinya. Jadi akan muncul sifat gak enakan. Maka disinilah kesabaran, Kak, sebagai seorang anak. Tetapi bapak-bapak pun yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas harus bisa lebih bijak lagi. Kenapa? Bapak udah ngalamin, udah lewat usia anak bapak, dimana sama bapak dulu ingin membahagiakan orang tua, tetapi tidak setiap anak bisa dengan mampu membahagiakan melalui materi. Begitupun anak bapak saat ini, bukan berarti tidak mau membahagiakan bapak, tapi bisa jadi kondisi ekonomi mereka sedang lemah. Jadi doakan, jangan hanya menuntut dikasih, diberi oleh anak, tetapi hal yang paling terpenting adalah mendoakannya. Dan kita sebagai seorang anak jangan berputus asa, jangan melemahkan diri ya dengan ekonominya. Ketika orang tuanya minta tolong, jangan mengatakan, aduh, jangankan untuk ngasih ke orang tua, untuk saya sendiri aja kesulitan. Akhirnya tercatat sebagai orang yang kesulitan. Maka saat orang tua meminta bantuan, mohon doanya, kesempatan. Nih, iya bapak butuh iya, mama butuh iya, doakan. Abdi bade ikhtiar. Mudah-mudahan Allah masih rezeki kanggo urang sadayana. Harusnya begitu. Jangan sampai orang tua minta bantuan banyak keluh kesah. Aduh, jangankan untuk ngasih ke orang tua, untuk anak saja makan sulit. Jangan. Nanti orang tua akhirnya secara tidak sadar, ulah minta bantuan ke si eta, hirup lagi susah, jadi doa. Tapi saat kita diminta tolong sama orang tua, insya Allah nada doana, upami nyondong aya rezekina, abi bakal ngabantosan, abi hoyong ngabantosan mama sareng bapak. Kata orang tua teh, tamun minta mah kasih eta ngeunaheun, kutu bogana oge nya alus basa alus carita, dalmun boga saya tam bakal mere gerak. Nah, jadi enak gitu. Hati-hati dengan ucapan, karena ucapan adalah doa. Nah, itu Pak, satu tanggung jawab ke atas kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua. Terus lagi berikutnya tanggung jawab ke bawah, yakni menyayangi dan menguatkan anak-anaknya dengan ilmu, pengarahan, kasih sayang, finansial dan teladan. Ini ke anak-anak Pak, perlu. Ke anak-anak itu perlu kita memberikan teladan, suri teladan yang baik. Karena tetap anak itu siapa yang pertama kali dilihat adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya mencontohkan perkataan yang kasar, anaknya pun akan ikut kasar. Ustadz, saya tidak pernah mencontohkan anak berkata kasar, tapi lingkungan yang mengajarkannya, pasti anak itu insya Allah akan kembali berkata lembut. Kenapa? Karena bapak tidak akan ragu untuk mengingatkannya. Terus yang ketiga, tanggung jawab ke samping,
bukan ke sarung ya, tapi ke samping, yaitu bersinergi dengan mitra hidup, istri atau suami. Jadikan mitra, bukan musuh. Ya. Nah, kalau saya ngajak jalan istri, disangkanya saya itu diawasi sama istri, Pak. Wah, ini ada kolonel. Jadi kayaknya gitu anggapannya itu. Padahal saya itu pinginnya ditemenin sama istri itu. Ya, pinginnya ditemenin sama istri. Karena dia mitra saya. Saya mengamati banyak orang tua yang punya anak, setelah anaknya dewasa, anaknya pergi. Tapi siapa yang nemenin? Istri, Pak. Ya, saya kemarin diundang, ada salah satu murid mau ke Belanda, Pak. Ayah ibunya sayang banget sama dia. Begitupun anaknya. Tetapi dia harus rela melepaskan anak kesayangannya untuk pergi ke negeri orang di Belanda. Terus kabar lagi, ini juga anak kedua saya, Pak. Insya Allah tahun depan mau ke Inggris. Anaknya cuma 2, Belanda, Inggris. Lalu siapa yang nanti nemenin lagi? Pasangan. Karena anak-anak nanti punya dunianya, Pak. Maka perbaikilah hubungan dengan istrinya, perbaikilah hubungan dengan suaminya. Kita sakit, istri kita apa yang repot itu? Ya, istri sakit, suami yang ngelayaninya. Jadi titip ulah gede ambek ke istri teh. Tapi insya Allah lah bapak-bapak di dia mah tara ageng ambek ke istri teh. Titip, Pak, ulah dicarekan wae bojo teh. Karunya dialah wanita yang sudah menemani perjalanan hidup bapak. Suka, duka, manis, pahit. Kalau ada keburukan, bisa jadi itu baik, kata Allah itu. Sayangi. Jadi kalau bisa nggak usah dibentak. Kalaupun kita agak sedikit kesal sama istri kita, tahan. Karena sama, kita pun suka bikin kesal pasangan kita gitu. Maka tanggung jawab ke samping ya ke istri, ke suami, terus ke saudara, ke saudari, adik, kakak. Jangan sampai dulur jadi batur, batur jadi dulur. Harusnya dulur tetaplah dulur, batur kumaha jadi dulur gitu. Jadi jangan sampai tertanam dalam pikiran kita, nya batur jadi dulur, dulur jadi batur. Tetap itu ada sedarah. Apalagi satu akidah. Ya, dan tetangga dalam rangka membangun rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat yang rukun, aman dan damai. Jeung tetangga oge kedah sae. Al-Qur'an surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15 juga menegaskan keistimewaan umur di atas 40. Ayat tersebut mengingatkan mereka yang akan sedang atau telah menginjak umur 40 tahun. Lihat, yang akan sedang atau telah menginjak umur 40 tahun. Injak. Baik, kita lanjut. Penjelasan as-sudda di dalam surat Al-Hajj ayat ke-5, artinya as-sudda itu dewasa. Dewasa kalau kita mau terjemahkan lagi, masa kematangan yang paripurna. Jadi abdi oge tacan paripurna karena belum masuk, Pak. Kalau menurutkan ini, ya. Di sini dikatakan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat ieu mah. Aya wae, Pak, tentang orang tua mah. Cuman gogodana, Pak. Ya, itulah kesabaran. Karena dulu kita jadi gogoda orang tua kita juga. Jadi sama, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, gogoda hungkul kita teh, Pak. Apakah dulu kita tidak menjadi gogoda buat orang tua? Contoh, saat bapak mau sama ibu, tiba-tiba anaknya kan gogoda teh. Sampai apa yang terjadi? Masuk angin bapaknya. Kan gitu. Ini yang anak-anak mah nggak paham. Ini bahasa dewasa, ya.
Betul nggak Pak? Bapak lagi asik ngobrol sama istrinya, minta duit, papa yang duit, gitunya. Sama gogoda kita juga buat orang tua. Nah, nanti orang tua kita pun secara tidak sadar jadi gogoda buat kita. Maka tadi kada sabar, kada seueur kita Pak menghadapi orang tua. Ya Allah, bimbing hati saya agar tidak durhaka. Begitu, ya. Terus lagi, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Oh, saya lihat istri saya Pak, 5 anaknya. Saya melihat bagaimana cara dilahirkannya putra putri kami. Oh, dengan susah payah Pak, luar biasa. Sama ibu saya juga kayak gitu, ibu bapak juga kayak gitu. Apalagi ibu saya Pak, untuk ngelahirin saya dioperasi, itu lebih sakit lagi. Luka jahitan beberapa bulan tuh kerasa. Itulah perjuangan. Maka tetap kata Allah, perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Disusuinya 2 tahun, 24 bulan. Disapi 6 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa. Nah, dewasa tadi sini Pak. Hatta idza balago as-suddah. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa, kematangan umur yang paripurna, wa balago arba'ina sana, dan umurnya mencapai 40 tahun. Tuh, langsung Pak. Di Al-Qur'an langsung disebutkan arba'ina sanah, 40 tahun langsung. Qala, dia berdoa. Apa doanya? Ini. Rabbi auji'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Maka ketika masuk usia 40 tahun, minta petunjuk kepada Allah agar menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Karena kita bisa tumbuh, ada peran dari bapak ibu kita. Betul tidak? Terus lagi, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Maka saat masuk usia 40 tahun sudah mulai memiliki komitmen untuk melaksanakan amal soleh dengan keimanan agar Allah meridhoi. Jadi sudah dari sekarang dilatih teteh, hanya melakukan aktivitas yang akan membuat Allah ridho, itu aja, titik. Jika ada aktivitas dan kita tahu perbuatan ini menjauhkan dari keridhaan Allah, tinggalkan. Pacaran, diridhoi nggak sama Allah sebelum nikah? Tinggalkan. Malas-malasan, membuat Allah ridho tidak? Tinggalkan. Banyak mengeluh, dapat ridho Allah tidak? Tidak, tinggalkan. Selalu optimis, yakin terhadap pertolongan Allah, sikap yang menunjukkan akan membuat Allah ridho atau tidak? Akan membuat Allah ridho, lakukan. Itu komitmen kita di usia saat akan 40, sedang 40, dan sudah 40. Dari sekarang mulai memiliki komitmen hanya melakukan aktivitas amal-amalan yang akan membuat Allah ridho. Nah, terus lagi begini Pak,
dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Mohon kepada Allah agar setiap amal soleh yang kita lakukan bisa diteruskan oleh generasi kita berikutnya, sehingga menjadi amal soleh yang terus mengalir. Jangan pernah bosan untuk menyeru manusia pengajian. Nanti suatu ketika Mas Rubio waktunya telah tiba, diwafatkan oleh Allah. Anak-anak akan menjadi saksi. Dulu di sini ada seorang ustadz namanya Mas Rubio. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh. Mau yang hadir banyak atau sedikit, dia tetap berdakwah. Seperti halnya kita kenal Pak Haji Wahyu. Coba, apa kesan kita terhadap Pak Haji Wahyu? Saya bisa hadir ke sini karena ada beliau, salah satunya. Maka saya kalau melihat rumahnya, terasa beliau masih ada. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Insyaallah beliau senantiasa berada dalam ampunan Allah, dalam rahmatnya Allah, dalam kasih sayangnya Allah. Saya terkenang Pak beliau. Saya bisa ngaji di sini. Terus ada beberapa masjid direkomendasikan oleh beliau. Bahasanya gini, saya boga ustad alus cara mahna, sok asupkeun kadinya, simpel bahasanya. Dipercaya beliau sama orang itu, akhirnya saya ngaji di sana, termasuk di sini. Dan ya saya yakin setiap ustadz yang hadir di sini atas perantara beliau saat menyampaikan dapat pahala yang ngalir buat beliau. Maka dari sekarang tekadkan kita, selain kita memikirkan diri kita sendiri, tapi bagaimana caranya amalan-amalan kita dapat diwariskan oleh generasi berikutnya, sehingga kita wafat pun pahalanya akan terus ngalir kepada kita. Nanti yang beres-beres masjid di sini, ini kalau tak aya mang ieu masjid itu pabalatak dan usane sibuk, akan terkenang jasa-jasanya. Bapak-bapak yang hadir di sini, alhamdulillah. Kemarin ya pas beberapa bulan yang lalu ada yang meninggal ya bapak-bapak di sini. Kita menjadi saksi, beliau suka rajin ngaji dan diteruskan anaknya melihat si bapak oge kergering rajin ngaji. Sok ngaji maneh? Nya inget ka bapak ngalir pahalanya. Jadi ketika usia 40 tahun atau sebelum atau ketika sudah, maka berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk agar bisa melakukan amalan yang bisa diwariskan. Berikutnya, sesungguhnya aku bertobat kepada engkau, tong hilap seueur tobat, banyak beristighfar, banyak kembali lagi kepada Allah. Dan ini dikatakan ya, ini tubtu ilaika, bertobat kepada Allah dan sungguh aku termasuk orang muslim. Maka poin yang terakhir adalah kita memiliki komitmen hidup dan mati di dalam Islam. Tidak tergoyahkan dengan ekonomi, tidak tergoyahkan dengan jabatan, tidak tergoyahkan dengan wanita. Ketika semua itu akan mengeluarkan kita dari Islam, kita tetap teguh dalam pendirian. Jangan berkurang keyakinan kita kepada Allah karena ada sesuatu hal. Tetap keyakinan kita kepada Allah di atas segalanya. Jadi kesimpulannya, perbanyak syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Bersyukur juga kepada Allah atas orang tua yang telah membesarkan kita. Komitmen untuk hanya berbuat hal yang diridhoi oleh Allah. Keempat, senantiasa memohon agar setiap kebaikan yang dilakukan sampai hingga mengalir kepada generasi mendatang, anak cucu kita. Yang kelima, menyadari bahwa dalam hidup ini kita tidak akan terlepas dari yang namanya salah, maka minta maaf sama Allah. Tidak akan terlepas dari yang namanya dosa, minta ampun sama Allah. Karena beristighfar akan menjadi solusi dibukakannya masalah, sehingga akhirnya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah melalui istighfar. Dan yang keenam, menegaskan komitmen kita sebagai seorang muslim. Kita berjanji untuk hidup dengan penuh kesadaran, mematuhi perintahnya, dan menjalani hidup yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Sedikit lagi Bapak dan Ibu,
permohonan keluar di dalam neraka dan kesadaran akan amal soleh. Nanti jangan sampai kita seperti ini. Dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Lihat, dia jalmi di neraka, minta kepada Allah kembali ke dunia untuk mengerjakan amalan yang berlainan ketika dia di dunia. Artinya pingin dikembalikan dengan melakukan amal soleh. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Jangan sampai begini, Pak. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Jadi kolong dipanjangkan usia kita. Yang sudah 40 tahun. Yang kurang dari itu, yang lebih apa lagi. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zolim tidak ada seorang penolong pun. Surat Fatir ayat ke-37. Nah, bagaimana cara tobat Bapak dan Ibu? Diseru sama Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Berikutnya, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surat At-Tahrim ayat ke-8. Nah, Bapak Ibu, Akang Teteh yang saya hormati, sesungguhnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah dari siapa? Dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Tidak akan diterima. Pintu tobat masih terbuka saat ini, tetapi ketika ajal datang, maka tertutup, tidak ada lagi pintu pertobatan. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Nauzubillah. An-Nisa 18. Jika sudah melakukan kelima poin tersebut, apa? Satu, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, dia juga memohon kepada Allah agar senantiasa berkomitmen terhadap melakukan amal soleh yang diridhoinya. Dia pun yang ketiga berkomitmen untuk melakukan amalan-amalan soleh yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Yang keempat, dia senantiasa bertobat kapanpun, dimanapun dia bertobat kepada Allah. Dan yang kelima, dia menetapkan keislamannya detik menit ini sampai nanti akhir hayat hidupnya. Maka apa yang Allah berikan kepadanya, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Dia akan selamat di tempat dia dilahirkan, di tempat dia dilahirkan saat ini di dunia, saat dia meninggal, dan nanti saat dia dibangkitkan. Maka seruannya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208. Maka seruan juga, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan doa agar kita husnul khotimah dalam surat Yusuf ayat 101, tawaffani muslima
wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis-sholihin, dan gabungkanlah aku dengan orang yang sholih. Berikutnya dalam hadis juga, Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umurku adalah umur yang terakhirnya. Wa khairu amali khawatimah, sebaik-baiknya amalku adalah amal-amal penutupnya. Wa khairu ayyami yauma alqaka fi, dan sebaik-baiknya hariku adalah hari saat aku menghadapmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka saya tutup dengan smart. Yuk selalu mempersiapkan urusan akhirat. Orang yang cerdas adalah yang bisa menahan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang jahil, yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengangankan kepada Allah berbagai angan-angan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semoga kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho, kita pun ridho. Wallahu a'lam bis-shawab, dan Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Hatur nuhun. Bapak dan Ibu, insya Allah nanti ini saya mau upload di YouTube. Jadi bagi yang belum subscribe channel ini, bisa dibuka nih ya. Nah, Roni Rodiana 99 channel. Silakan agar konten ini bisa menyebar ke sahabat-sahabat yang lain. Bapak dan Ibu bisa subscribe, bunyikan loncengnya, like, kasih komen, dan sharekan ke yang lain. Itu saja mungkin Bapak Ibu, Akang Teteh yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa mempersiapkan diri setiap mau memasuki fase demi fase kehidupan. Dan semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.